Ini cerita dialamin langsung sama temen gue. Oke. Bahkan kejadian ini tuh belum lama, sekitar 2 tahunan lalu lah. Nah, kejadiannya dia alamin setelah dia nguburin kerabat terdekatnya. Jadi temen gue namanya Ilham. Dia deket banget sama omnya. Omnya tuh bisa dibilang jadi sosok pengganti ayahnya lah, karena ayahnya udah meninggal. Oke. Nah, karena dia deket banget sama omnya ini, jadi apapun yang dia alamin, dia selalu cerita ke omnya. Sampai ada kejadian yang bener-bener membuat temen gue ini terpukul banget, yaitu kejadian 2 tahun lalu pas omnya meninggal. Kejadian itu tuh membuat dia ngerasa kalau misalnya dia jadi gak punya siapa-siapa gitu loh di kehidupannya. Sampai pada akhirnya pas temen gue si Ilham ini ikut nguburin omnya di Menteng Pulo, kalau gak salah gue kuburannya. Dia sampai turun ke bawah buat nguburin omnya gitu loh, masuk ke liang lahatnya gitu. Iya. Setelah dari kuburan pun dia tuh di jalan berdua sama nyokapnya gak berhenti-berhenti nangis gitu loh. Iya. Saking dia sedihnya omnya meninggal. Nah, sesampainya di rumah, dia tuh tinggal berdua sama nyokapnya doang, by the way. Setelah sampai rumah, nyokapnya tuh langsung ngingetin buat jangan lupa mandi. Karena lo tahu kan, banyak orang yang bilang pamali banget kalau misalnya lo abis dari kuburan, apalagi nguburin orang, terus nyampe rumah lo gak langsung mandi. Iya. Gue pernah denger sih. Nah, nyokapnya ingetin lah, ingetin Ilham buat mandi. Nah, karena Ilham itu bener-bener masih sedih banget perasaannya, jadi tuh dia langsung pengen masuk ke kamar dan gak dengerin kata nyokapnya gitu loh. Nah, pas nyokapnya ngomong, dia cuman iya mah, tutup langsung tuh pintunya. Jadi dia udah gak mandi tuh setelah dia dari kuburan. Di kamar tuh dia cuman ngurung diri aja. Disuruh makan sama nyokapnya dia gak mau, disuruh mandi sama nyokapnya dia gak mau. Nah, sampai akhirnya sekitar jam setengah 10, jam 10-an, si Ilham nih ketiduran lah. Nah, waktu dia tidur itu, dia mimpi ada di liang lahat bareng sama omnya yang dikuburin tadi Siang itu. Iya, dia dikuburin bareng sama omnya di satu liang lahat yang sama. Omnya udah meninggal, tapi dianya masih bangun. Dia gak bisa kemana-mana di dalam liang lahat itu. Nah, dia ngeliat dengan jelas banget omnya itu udah dibungkus sama kain kafan, dan di dalam kuburan itu omnya mukanya udah hancur berantakan, omnya berdarah-darah, dan di seluruh mukanya omnya tuh dibelatungin. Oke. Di mimpi itu juga Ilham ngeliat omnya merintih kesakitan. Kayak ibaratnya di mimpi itu tuh dia ngeliat omnya kayak dapet siksa kubur gitu loh. Nah, karena di mimpi itu bener-bener dia kayak kaget banget, dia kebangun lah langsung. Iya. Nah, pas dia kebangun, ya dia bener-bener takut. Dia di kasur tuh diem aja, dan dia keingat omongan nyokapnya. Kayak dia mikir, iya kali ya, apa karena gue habis dari kuburan gue gak mandi. Makanya dia langsung kayak throwback ke belakang gitu loh, alasan kenapa dia mimpi kayak gini dengan omongan nyokapnya yang tadi. Nah, karena dia masih panik, dia gak langsung mandi tuh. Dia nenangin diri dia dulu, dia tiduran lagi, dan pas dia lagi merem, dia dengar dengan jelas banget di kasur sebelah kanan dia dengar ada kayak suara cowok minta tolong, merintih minta tolong gitu loh. Dari sebelah dia. Iya, dari kasur sebelah dia. Oke. Dia dengar suaranya, tolong, kayak bener-bener orang merintih kesakitan, dan suara tuh jelas banget loh, Chef B, di sebelah kuping kanan dia. Nah,
Pas dia nengok ke kanan, ternyata yang dia lihat adalah ada pocong tiduran di sebelah dia dengan mukanya hancur berantakan, berdarah-darah, dan sekujur badannya itu dibelatungin. Dan pocongnya itu adalah pocong omnya, Si omnya sendiri itu. si omnya sendiri itu. Bangsat. Lo bayangin deh, ya mungkin bener kali sama orang-orang bilang, Pak Mali kalau misalnya lo habis dari kuburan Nggak mandi. nggak mandi, jadi ya jelas akibatnya lo akan diikutin sama penunggu-penunggu kuburan yang udah lo datengin itu. Dan bener juga kan, setelah Ilham nggak mandi, Dia diikutin. dia diikutin sama sosok omnya yang persis banget dia lihat kayak di mimpi itu. Yang mau gue ceritain ini adalah kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Oke. atau orang-orang biasanya nyebutnya ini UMM. UMM. Iya. Nah, kejadiannya ini dialamin sama namanya Dimas. Ini gue samarin ya namanya. Oke. Si Dimas itu kuliah di UMM, dan kalau nggak salah gue tuh Dimas tuh semester 5 atau 6 gitu waktu pas kejadian ini ya. Nah, ada satu gedung di UMM itu namanya GKB, alias Gedung Kuliah Bersama. Oke. Nah, di UMM ini ada 4 GKB, 4 gedung. Nah, gedung yang terkenal angker itu ada di GKB 1. Oke. Si Dimas ini ada kuliah malam, itu sekitar selesai jam 9-an, dan kuliahnya itu bertepatan di GKB 1. Oh, berarti Oke. gedung yang angker ini. Gedung yang angker itu. Dia kelar kelas malam itu sekitar jam 9-an. Teman-teman udah pada keluar dari kelas turun ke bawah. Nah, Dimas sama 2 temennya masih stay di kelas. Bertiga tuh mereka. Bertiga. Oke. Dan si Dimas ini lagi kelas di lantai 3. Lantai 3. Mereka bertiga ngobrol-ngobrol, keseruan, keasikan, sampai akhirnya salah satu dari temennya Dimas ini ngelihat jam. Ternyata di jamnya itu udah nunjukin kalau nggak salah itu sekitar jam setengah 10-an malam. Oh. Nah, biasanya jam 10 malam itu gedung itu emang udah dikunci. Oke. Oke. Nah, temennya Dimas ini ngajakin lah, yuk kita turun aja yuk gitu. Yaudah ayo gitu. Pas mereka bertiga turun, tiba-tiba Dimas tuh kayak kebelet gitu mau ke kamar mandi. Oke. Nah, Dimas bilang lah sama 2 temennya kayak, kalian duluan aja, aku mau kamar mandi dulu sendiri aja nggak apa-apa gitu. Udahlah, temennya Dimas ini berdua cabut turun ke bawah, Dimas masuk kamar mandi. Pas Dimas masuk kamar mandi pun juga untungnya Dimas tuh ketemu sama kayak temennya Dimas juga, teman kelasnya. Jadi kayak Dimas ngerasa kalau misalnya ya udah malam sih, iya emang udah malam, cuman kan gue di sini nggak sendirian gitu kan. At least ada yang nemenin lah. At least ada yang nemenin. Kayak Dimas masuk ke bilik kamar mandi yang mau boker, ya temennya tuh ada di lorong kamar mandi itulah gitu. Gue nggak tahu lagi ngapain ya si temennya ini. Si Dimas main HP, keasikan main HP, sampai akhirnya Dimas sadar di luar tuh udah kayak hening banget gitu, nggak ada suara sama sekali. Nah, Dimas kayak rada-rada panik juga lah karena udah malam juga kan. Nah, Dimas jadi kayak rada deg-degan, buru-buru keluar dari kamar mandi. Oke. Pas Dimas keluar dari kamar mandi, bener aja ternyata satu gedung itu udah sepi, udah hening, dan udah gelap. Pas Dimas lihat juga udah jam 10-an. Nah, Dimas buru-buru dong turun dari lantai 3 lari ke lantai 1. Nah, pas Dimas turun dari lantai 3 ke lantai 1, Itu naik tangga, Moy? naik tangga. Oh, oke. Pas Dimas lari dari lantai 3 ke lantai 1, nyampe lah di lantai 1 kan Dimas. Dimas mau keluar tuh dari gedung GKB itu. Ternyata pas Dimas buka gagang pintunya kekunci. Ya bener Oh, anjing. iya. Bener-bener. Jadi Dimas kekunci sendirian di GKB 1, gelap dan gak ada orang sama sekali. Anjrit. Nah, di situ tuh pas Dimas ngeliat keluar dari pintu, itu juga bener-bener gak ada orang lalu lalang. Oh, berarti pintunya pintu bening gitu? Iya, jadi pintunya ini kayak ada kaca film, yang mana kalau misal lo dari dalam keluar kelihatan orang, cuman kalau dari luar ke dalam kayak lo kepantul gitu loh, Chef B. Kayak lo tuh harus kayak ngelihatnya tuh tajam banget buat lo bisa tahu di dalamnya tuh ada siapa, ada Iya. apa gitu. Nah, karena dia panik juga, dia gedor-gedor tuh pintu itu. Dok gitu kan. Tolong gitu. Aku kekunci nih, tolong. Dia intinya teriak-teriak biar ada salah satu kayak orang denger dari luar gitu. Dan ternyata nggak ada yang nyaut sama sekali. Dia bener-bener sendirian. Dan dia lihat keluar juga nggak ada siapa. Nggak ada siapa-siapa. Waduh.